Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa kami boleh mengucap syukur atas napas hidup yang Kau berikan hari ini, atas kehidupan yang boleh kami lakukan hari ini dengan aktivitas kami dari pagi, siang, hingga sore dan malam kembali. Dan Tuhan, terima kasih telah memberikan hujan, memberikan panas dan segala hal yang terjadi. Biarlah kami tetap mencari dan merindukan Engkau, karena kami tak bisa hidup dan lepas tanpa Engkau, Sang Penguasa hidup kami, sekalipun banyak pertentangan di dunia ini yang semakin hari semakin menjauhkan orang-orang dari Tuhan. Tetapi kami orang-orang percaya tetap mencari Tuhan yang selalu ada, dan kami percaya melihat keberadaan kami dan tahu apa yang kami lakukan setiap hari, setiap detik dalam hidup kami. Dan Engkau selalu ada dan Engkau selalu mencari, bahkan kami juga sebagai anak-anak-Mu yang selalu merindukan Bapa. Karena itu Tuhan, kuatkan kami terus dengan perlindungan-Mu dan janji-Mu bahwa kami akan setia, dan karena Engkau yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Teguhkan dan kuatkan iman kami di dalam firman Tuhan yang saat ini mau kami renungkan. Kami mau mengerti, memahaminya dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya setiap hari kami dapat belajar dari firman-Mu, untuk kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Samuel 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop pemberontakan Seba yang berbunyi demikian. Ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin, yang meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing kemana, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil 10 kubu yang ditinggalkannya untuk memenuhi istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian ia hadaplah lagi." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini mengejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang bergubur, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Kriti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditekannya 2 kali, sebab dia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab, dan siapa yang memihak pada Daud? Baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka memending tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar! Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau."
Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu. Engkaukah Yoab? Jawabnya. Benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya. Baik. Kemudian berkatalah perempuan itu. Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk Abel dan Didan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab. Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukan begitu halnya. Tetapi seorang dari golongan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah mengangkat tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan keluar dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab. Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa. Bela sukacita kami selalu ada di dalam Engkau untuk mengerti, memahami, atau paling tidak kami dapat membaca firman walaupun sering kami tidak mengerti, karena kami bukanlah seorang yang pintar atau sekolah tinggi dalam belajar Alkitab, tetapi kami mau memahami dan terus membaca firman-Mu. Kami tahu kami banyak kekurangan, tetapi Roh-Mu yang kudus akan selalu memberikan kami pengertian di setiap apa yang kami dengar dan baca, sehingga itu akan menjadi tumbuh dan berkembang terus dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami terus dan biarlah kami setia membaca firman-Mu dan setia di dalam firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini, siang menjelang sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.